Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Akang Teteh. Berjumpa kembali bersama saya Anissa Nurul dalam program Beja Antara. Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin melakukan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Cina Li Qiang di Nanning, Provinsi Guangxi pada Sabtu 16 September. Wapres Ma'ruf dengan Perdana Menteri Li membahas soal kereta cepat hingga mobil listrik, serta menawarkan investasi produk halal Indonesia. Wakil Presiden Ma'ruf Amin berbicara soal kereta cepat hingga investasi mobil listrik saat melakukan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Cina Li Qiang. Pertemuan itu dilakukan sebelum Wapres Ma'ruf menghadiri puncak pembukaan China ASEAN Expo 2023 yang diselenggarakan di Nanning, Provinsi Guangxi, China pada Sabtu 16 September. Selain bertemu dengan PM Li, Wapres Ma'ruf juga bersua dengan Gubernur Wilayah Otonomi Guangxi Zhuang, Lang Tianli, yang merupakan markas pabrikan otomotif merek Wuling. Saat bertemu dengan Gubernur Lang Tianli, Wapres Ma'ruf menyebut Wuling berniat untuk memperluas investasi, khususnya pembuatan kemudi mobil Wuling sebelah kanan yang dapat dipasarkan ke Australia. Beliau juga menyebutkan beberapa proyek yang sudah dilakukan dan kita juga ingin supaya kerjasama ini diperluas, baik dalam pembangunan transportasi, kereta api cepat, kemudian beli kendaraan, mobil listrik sudah ada Wuling ya. Kita harapkan juga ada yang lain yang juga kita harapkan, dan juga tidak lupa saya juga mengajak investor dari Cina untuk berinvestasi di dalam produk halal di Indonesia untuk mempercepat keinginan kita untuk menjadi produsen halal terbesar dunia dan juga pembangunan lain. Wapres Ma'ruf Amin direncanakan akan menghadiri China ASEAN Expo 2023 pada 17 September dan setelahnya akan berangkat ke Shanghai untuk melanjutkan rangkaian kunjungan kerja di China hingga 19 September 2023. Dari Nanning, China, Deska Lydia Natalia, Kantor Berita Antara mewartakan. Sejumlah menteri menghadiri rapat koordinasi pembahasan percepatan pengembangan kawasan Rempang Eco City pada Minggu 17 September di Batam, Kepulauan Riau. Menteri Investasi BKPM Bahlil Lahadalia menyebutkan ganti rugi warga Rempang yang terdampak investasi akan disesuaikan dengan aset yang dimiliki. Sejumlah menteri hadir di Batam, Kepulauan Riau pada Minggu 17 September mengikuti rapat koordinasi pembahasan percepatan pengembangan kawasan Rempang Eco City. Dalam keterangan persnya, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia menyebut ganti rugi warga Pulau Rempang yang terdampak investasi akan disesuaikan dengan aset yang dimiliki, termasuk rumah jika nilainya lebih dari 125 juta rupiah, tanaman tumbuh, keramba ikan, dan sampan. Selain dari hak-hak yang sebelumnya dijanjikan pemerintah, yaitu tanah seluas 500 meter persegi, rumah tipe 45 seharga 125 juta rupiah, uang saku sebesar 1,2 juta rupiah per jiwa per bulan, dan uang sewa rumah 1,2 juta rupiah per kepala keluarga per bulan, sampai dengan pembangunan rumah yang dijanjikan selesai. Ini kita mau merebut investasi untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Kalau kita tunggunya terlalu lama, emang dia mau tunggu kita? Kita butuh mereka, tapi juga kita harus hargai yang di dalam. Tapi bukan berarti kita mengendalikan, ini bukan dana APBN, ini anggarannya bukan sedikit. Ini investasinya total itu 300 triliun lebih. Tahap pertama itu 175 triliun. Kalau ini lepas, itu berarti potensi pendapatan PAD dan penciptaan lapangan pekerjaan untuk saudara-saudara kita di sini itu akan kehilangan peluang.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertahanan Nasional (ATR) BPN Hadi Cahyanto mengatakan tempat relokasi seluas 500 hektar di Dapur 3 Sijantung tersebut sudah berstatus hak pengelola lahan atau HPL. Dan kami juga sudah sampaikan bahwa sertifikat itu agar disamakan dengan sertifikat 37 kampung tua yang sudah diserahkan, itu adalah dengan status SHM, sertifikat hak milik yang tidak boleh dijual, harus dimiliki oleh masyarakat yang terdampak tersebut. Pihaknya menjamin pembangunan tempat relokasi tahap 1 terhadap 700 kepala keluarga terdampak, pembangunannya akan diselesaikan selama 6 bulan, sedangkan penyelesaian total tempat relokasi diselesaikan selama 2 tahun. Terkait pembangunan kawasan industri yang berdampingan dengan perkampungan akan dipertimbangkan lebih lanjut. Dari Batam, Kepulauan Riau, Holdan Parlaungan, Kantor Berita Antara, mewartakan. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang, Sumatera Barat bersama petugas gabungan melakukan penertiban lapak pedagang makanan yang berada di sepanjang kawasan wisata Muaro Lasak, Pantai Padang pada Minggu 17 September. Penertiban dilakukan untuk menciptakan rasa nyaman bagi wisatawan yang datang berkunjung ke Pantai Padang sekaligus menjaga kebersihan pantai. Guna menata Pantai Padang yang tertib dan nyaman, petugas gabungan dan Satpol PP Kota Padang, Sumatera Barat melakukan penertiban lapak pedagang makanan kaki lima yang ada di kawasan Muaro Lasak, Pantai Padang, Minggu 17 September. PLT Kepala Satpol PP Kota Padang, Raju Minropa, menjelaskan penertiban pedagang di sepanjang pantai dilakukan karena banyaknya laporan dari masyarakat yang tidak nyaman saat berkunjung. Raju menambahkan fokus penertiban dilakukan kepada pedagang yang melanggar aturan seperti berjualan di trotoar dan batu grip. Selain itu, di kawasan tersebut pedagang juga dilarang menggunakan payung ceper. Khusus kawasan ya mulai dari Al-Hakim sampai ke jembatan itu tidak ada payung. Tidak boleh ada payung dan juga boleh juga ada pedagang. Itu aturan kecuali di Muaro Lasak. Itu prinsipnya. Sementara itu, Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Rimbo Kaluang, Taufik Hidayat menyebutkan, sebelumnya sudah ada kesepakatan antara pedagang dan Pemkot Padang yang memperbolehkan mereka berdagang di seputaran kawasan Muaro Lasak hingga Flamoyan dengan beberapa catatan. Jadi yang kami jelaskan, yang pertama, pedagang Muaro Lasak diperbolehkan berjualan. Yang kedua, pedagang Muaro Lasak diperbolehkan mempunyai tempat memasak sebesar 2x3. Nah, yang selanjutnya jika pedagang tidak atau sudah tutup berjualan, semua kursi meja harus disatukan dan dibersihkan area yang tempat berjualan masing-masing. Sehari sebelumnya, petugas telah melakukan penertiban terhadap pedagang kaki lima mulai dari area hotel hingga Lapau Panjang Cimpago. Sebelum melakukan penertiban, Pemkot Padang beserta tim telah memberikan sosialisasi dan menyampaikan surat edaran kepada para pedagang. Dari Kota Padang, Sumatera Barat, Meliani Friati, Kantor Berita Antara, mewartakan. Pertamina Patraniaga Regional Papua Maluku bakal menghentikan pasokan bahan bakar minyak bagi stasiun pengisian bahan bakar umum yang berbuat curang alias nakal. Area Manager Communication Relation and CSR Pertamina Patraniaga Regional Papua Maluku, Edi Bangun, pada Sabtu 16 September menyebutkan, sanksi tegas berlaku bagi SPBU yang menyelundupkan bahan bakar minyak bersubsidi. Pertamina Patraniaga Regional Papua Maluku tak henti-hentinya memberikan imbauan bagi stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) yang berbuat curang atau nakal di Bumi Cendrawasih. Area Manager Communication Relation dan CSR Pertamina Patraniaga Regional Papua Maluku,
Edi Mangun, di Jayapura Sabtu 16 September mengatakan bakal menindak tegas SPBU yang menyelundupkan bahan bakar minyak BBM bersubsidi. Sanksi tersebut berupa penghentian pengiriman pasokan BBM hingga penutupan SPBU apabila terbukti melanggar. Tidak boleh disalahgunakan. Makanya kami sebagai operator ya yang diberi tugas, diberi amanah oleh negara untuk mendistribusikan BBM sampai ke pelosok, kami memberitahu, mengedukasi bahwa ketika BBM yang disubsidi oleh negara itu kemudian dijual, belikan dengan harga yang tidak sesuai, itu adalah tindakan melawan hukum. Lanjutnya, Pertamina terus memantau dan mengawasi aktivitas yang terjadi di seluruh SPBU di wilayah Papua Maluku. Ia mengharapkan SPBU penyalur BBM bersubsidi dapat mengutamakan pelayanan konsumen sesuai ketentuan berlaku. Masyarakat pun diminta untuk melapor jika menemukan adanya praktik penyelundupan BBM ilegal. Dari Jayapura, Papua, Laksama Hendra, Kantor Berita Antara mewartakan. Pemerintah Kota Lok Sumawe berikan respon cepat untuk penanganan korban kebakaran di Desa Kampung Jawa Lama, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lok Sumawe, Provinsi Aceh pada Minggu 17 September. Tidak hanya memberikan bantuan sandang pangan, pemerintah juga akan melakukan perekaman surat kependudukan pada para korban di tempat pengungsian agar proses administrasi bantuan dapat berlangsung lancar. Pasca kebakaran yang terjadi di sebuah rumah di Desa Kampung Jawa Lama, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lok Sumawe, Provinsi Aceh, Sabtu 16 September kemarin, pemerintah melalui Dinas Sosial telah merelokasi ketiga korban. Diketahui api menghanguskan satu rumah berkonstruksi kayu yang dihuni 3 bersaudara penderita gangguan jiwa. Hingga kini penyebab kebakaran tersebut belum diketahui, namun kerugian ditaksir mencapai lebih dari 50 juta rupiah. Minggu 17 September, pejabat Wali Kota Lok Sumawe, Imran, mengatakan pihaknya telah menugaskan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan untuk segera melakukan pembersihan lokasi serta mengevakuasi puing dan lumpur yang masih berserakan. Juga pada saat ini terjadi kebakaran, dari Dinas Sosial juga saya sudah minta turun secepatnya untuk membantu, khususnya untuk masalah tanggap darurat. Hari ini juga saya atas nama pemerintah Kota Lok Sumawe juga ini turun langsung juga untuk memberi bantuan itu dalam rangka tanggap darurat juga. Jadi saya juga udah perintahkan dari ini Kabak Prokopim ya untuk menghubungi ini Dukcapil. Saya minta itu Dukcapil yang datang kemari nanti itu. Jadi ya kita masa orang udah susah kita suruh datang lagi ke kantor gitu. Selain memberikan penanganan cepat kepada korban, pemerintah turut memberikan bantuan berupa sandang dan pangan serta akan melakukan perekaman kembali surat kependudukan para korban. Dari Kota Lok Sumawe, Provinsi Aceh, Trifani, Kantor Berita Antara, mewartakan. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM pada Sabtu 16 September melakukan investigasi dan verifikasi laporan terkait adanya korban siswa saat bentrokan warga dengan petugas gabungan pada pengerjaan proyek strategis nasional Rempang Eco City di Tanjung Kertang, Kota Batam, Kepulauan Riau. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM melakukan investigasi dan verifikasi laporan terkait adanya korban akibat bentrokan warga dengan petugas gabungan pada pengerjaan proyek strategis nasional Rempang Eco City di Tanjung Kertang, Kota Batam, Kepulauan Riau pada Kamis 7 September lalu. Komnas HAM datangi sekolah dan warga Pulau Rempang untuk mendapatkan fakta terkait kronologi penembakan gas air mata di sekolah pada Sabtu 16 September. Dalam investigasinya, tim Komnas HAM menemukan beberapa selongsong gas air mata. Di Sekolah Dasar Negeri 24 Galang, salah satunya berada di atap sekolah. Tim Komnas HAM menyayangkan tindakan petugas gabungan yang tidak memberitahu pihak sekolah terkait adanya potensi ricu di sekitar. Kalau selongsongnya, saya menemukan di sekolah. Itu di dalam lingkungan sekolah atau masih di luar, Bu, kategorinya? Di lingkungan sekolah. Masih di dalam gerbang, Bu? Dalam lingkungan sekolah. Merekomendasikan supaya dipertimbangkan kembali rencana pembangunan industri ini
tanpa harus mengusur warga setempat. Menurut Komisioner Pendidikan dan Penyuluhan Komnas HAM Putu Elvina, trauma healing atau penyembuhan setelah trauma yang sudah diberikan oleh pihak kepolisian belum cukup untuk memastikan siswa terdampak tersebut pulih, karena sebaiknya dilakukan oleh psikolog secara berkelanjutan. Dari Batam, Kepulauan Riau, Holdan Parlaungan, Kantor Berita Antara mewartakan. Kementerian Kesehatan memperingati Hari Keselamatan Pasien Sedunia di Rumah Sakit Kanker Darmais, Jakarta Barat pada Minggu 17 September. Direktur Jenderal Pelayanan Pasien Azhar Jaya menyebutkan, penyelamatan pasien harus menjadi prioritas dengan revolusi budaya kerja demi meningkatkan mutu dan pelayanan. Dalam memperingati Hari Keselamatan Pasien Sedunia yang digelar setiap 17 September, Kementerian Kesehatan menggelar acara peringatan Hari Keselamatan Pasien Sedunia di Rumah Sakit Kanker Darmais, Jakarta Barat, Minggu 17 September. Dalam kesempatan tersebut, Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kemenkes Azhar Jaya pun menekankan prioritas keselamatan pasien harus menjadi budaya kerja yang diterapkan oleh setiap insan yang ada di rumah sakit, guna meningkatnya mutu dan pelayanan kesehatan yang ada di Indonesia. Saya mengajak Bapak Ibu semua, serta seluruh pihak yang terkait untuk bersama-sama berperan aktif dalam upaya peningkatan mutu dan keselamatan pasien secara terus-menerus dan berkesinambungan sehingga menjadi suatu budaya di lingkungan rumah sakit kita. Hal tersebut sejalan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Lebih lanjut, Azhar mengatakan hadirnya Komite Nasional Keselamatan Pasien menjadi wujud keseriusan pemerintah dalam mengkoordinasikan kejadian insiden di fasilitas kesehatan. Fasilitas kesehatan wajib melaporkan secara berkala ada atau tidaknya insiden terkait keselamatan pasien sebagai bentuk preventif dan pembelajaran. Dari Jakarta, Angga, Kantor Berita Antara, mewartakan. Badan SAR Nasional Bali bersama tim gabungan mengevakuasi 132 penumpang, termasuk warga negara asing dan awak kapal KMP Gerbang Samudra II yang kandas di perairan Gilimanuk, Bali pada Minggu 17 September. Kapal yang berlayar dari Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi itu mengalami mati mesin 700 meter dari Pelabuhan Gilimanuk. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Tim gabungan yang terdiri dari Basarnas, TNI, Polri, dan instansi lainnya telah mengevakuasi 114 penumpang dan 18 awak kapal akibat insiden kapal motor penumpang KMP Gerbang Samudra II yang kandas di perairan Gilimanuk, Bali, Minggu siang 17 September 2023. KMP Gerbang Samudra II tersebut berangkat dari Pelabuhan Banyuwangi dan sempat mengalami mati mesin 700 meter dari dermaga Pelabuhan Gilimanuk, Kabupaten Jembrana. Koordinator Pos SAR Jembrana, Dewa Henry Gunawan, menjelaskan tim SAR menerima laporan pada pukul 12.50 WITA dan proses evakuasi berakhir pada pukul 14.30 waktu setempat. Jadi dari tim SAR gabungan menurunkan juga yang pertama itu speedboat Polair, kemudian ada satu RIP milik Basarnas. Sana kita kolaborasi untuk melaksanakan proses evakuasi. Jadi total dari milik Polair itu kurang lebih 5 kali dan kami membantu untuk melaksanakan proses evakuasi 2 kali. Jadi 7 kali bolak-balik. Rencananya kapal kandas tersebut akan ditarik menuju dermaga Landing Craft Transportation atau LCT saat kondisi air pasang. Tim liputan Kantor Berita Antara mewartakan.
Kebakaran melanda Museum Nasional Jakarta Pusat pada Sabtu malam 16 September. Berikut kondisi terkini pasca Museum Nasional dilalap si jago merah. Pemirsa, saat ini saya berada di depan Museum Nasional Indonesia yang tadi malam sempat terbakar. Api sendiri padam sekitar pukul 22:40 waktu Indonesia bagian Barat tadi malam. Berdasarkan informasi yang terkini yang kami terima, terdapat 6 ruangan yang terbakar, sementara itu untuk gedung B dan C tidak terdampak sama sekali. Selain itu, untuk koleksi museum yang terbakar adalah di bagian prasejarah, di mana koleksi tersebut merupakan sebagiannya adalah replika. Pihak polisian hari ini juga melakukan olah TKP lanjutan yang melibatkan beberapa stakeholder terkait, termasuk dari pihak museum untuk melakukan pendataan kemungkinan barang yang terbakar. Itulah pemirsa laporan terkini mengenai kondisi Museum Nasional Indonesia. Dari Jakarta, Angga, Kantor Berita Antara, mewartakan. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengajak seluruh pihak untuk meningkatkan kewaspadaan guna mencegah timbulnya titik api baru di kawasan Gunung Bromo, Jawa Timur usai padam secara keseluruhan pada Jumat 15 September. Selanjutnya upaya pemulihan ekosistem akan dilakukan di area bekas kebakaran yang mencapai sekitar 500 hektar tersebut. Titik api di kawasan Gunung Bromo akhirnya padam secara keseluruhan pada Jumat 15 September. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bersama jajaran Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru pun mengajak semua pihak untuk meningkatkan kewaspadaan guna mencegah terulangnya timbulnya titik api baru usai kasus kebakaran di kawasan Gunung Bromo yang terjadi sejak 6 September lalu. Dalam mencegah kasus yang sama terulang kembali, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga akan melakukan sejumlah langkah seperti memberikan pelatihan bagi petugas, warga juga pelaku usaha dan wisata, hingga komunitas peduli lingkungan di kawasan Gunung Bromo, serta memberi edukasi bagi setiap wisatawan yang datang akan pentingnya menjaga alam. Hal itu disampaikan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Satyawan Pudiatmoko, usai meninjau lokasi titik awal kebakaran kawasan Bromo di Bukit Teletabis, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, Jumat sore 15 September. Kita bersyukur walaupun tidak deras, kemarin sudah terjadi hujan yang bisa membantu kita untuk mengendalikan kebakaran. Mudah-mudahan pada hari ini titik api sudah padam semua, sudah tidak ada spot-spot baru. Kita tingkatkan kewaspadaan untuk mencegah terulangnya timbulnya titik api baru. Pada hari yang sama, ratusan warga dan komunitas di sekitar kawasan Gunung Bromo juga melakukan kegiatan bersih-bersih setelah dipastikan tidak ada lagi titik panas. Sehingga nantinya bisa segera dilakukan pemulihan ekosistem di area bekas kebakaran yang mencapai sekitar 500 hektar tersebut. Dari Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, Syeful Afandi, Kantor Berita Antara mewartakan. Pertamina Patraniaga Regional Sumatera Bagian Utara mendukung penggunaan energi terbarukan di Kampung Apar Innovation Center di Kota Pariaman, Sumatera Barat. Melalui program Desa Energi Berdikari di wilayah area operasi Depo Pengisian Pesawat Udara Minangkabau, Pertamina menggagas potensi energi terbarukan yang diarahkan pada pemberdayaan masyarakat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guna mendukung penggunaan energi terbarukan, Pertamina Patraniaga Regional Sumatera Bagian Utara Sumbagut memberdayakan masyarakat Kota Pariaman, Sumatera Barat untuk berkegiatan produktif di Kampung Apar Innovation Center KAIC. Berbagai kegiatan pun secara masif digelar seraya mewujudkan program Desa Energi Berdikari di wilayah area operasi Depo Pengisian Pesawat Udara DPPU Minangkabau. Misalnya saja pengolahan sampah organik. Di kampung yang telah berdiri sejak tahun 2020 ini, proses penguraian sampahnya dibantu oleh maggot atau larva lalat. Limbah juga sebisa mungkin diolah sehingga tidak bersisa, bahkan memberikan keuntungan ekonomi karena sampah diolah menjadi pupuk padat dan pupuk cair yang dimanfaatkan dalam smart farming atau pertanian pintar.
Di bidang ekonomi kreatif, para kaum ibu di wilayah sekitar juga mendapatkan pelatihan pembuatan produk olahan makanan, membuat karya kerajinan, hingga pemasaran produk. Itu kita berdayakan masyarakat ibu-ibu yang ada di Kampung Apar untuk memproduksi. Nah, kita di KIC membantu pemasaran dan kemasannya gitu. Kemudian ada lagi smart farming tadi. Ini dengan hidroponik, yaitu dengan sistem dengan betani melon, itu dengan produk turunannya ada butter cookies melon dan ada es krim. Junior Supervisor Health Safety Security Environment HSSE dan General Affair DPPU Minangkabau Aulia Aptaninda menyebut, Kampung Apar Pertamina juga telah mengadopsi panel surya sebagai sumber energi alternatif dalam berbagai aktivitas ekonomi, seperti pengembangan hidroponik, produksi olahan herbal, dan pertanian organik, termasuk pengembangan digitalisasi teknologi pertanian terbarukan lewat penerapan Pertamina Checklist Refueler yang bisa diakses melalui telepon genggam. Teknologi ini dapat memantau pertumbuhan tanaman sehingga tumbuh sempurna. Ini nantinya menjadi sumber energi untuk peralatan smart farming kami, kemudian tidak hanya untuk peralatan smart farming kami, namun juga bagaimana gedung binaan CSR kami juga bisa suplai listriknya dari situ. Kampung Apar Innovation Center mencerminkan tujuan global untuk menciptakan masyarakat yang ramah lingkungan dan berdaya meski menggunakan energi terbarukan. Dari Kota Pariaman, Sumatera Barat, Melanie Friati, Kantor Berita Antara, mewartakan. Kota Bengkulu untuk pertama kalinya menggelar Hari Bebas Kendaraan Bermotor atau Car Free Day di sepanjang ruas Jalan Ahmad Yani hingga Jalan Jenderal Sudirman pada Minggu 17 September. Selain memfasilitasi masyarakat untuk berolahraga, CFD juga dilakukan untuk menjaga kualitas udara yang bersih di Kota Bengkulu. Hari Bebas Kendaraan Bermotor atau Car Free Day pertama yang digelar oleh pemerintah Kota Bengkulu mengundang antusiasme masyarakat pada Minggu pagi 17 September. Sepanjang ruas Jalan Ahmad Yani hingga Jalan Jenderal Sudirman menjadi titik lokasi penyelenggaraan Car Free Day. Aktivitas masyarakat dalam memanfaatkan Car Free Day pun beragam, seperti senam pagi, bermain futsal jalanan, bola pingpong, bermain bulu tangkis, dan aktivitas lainnya. Wali Kota Bengkulu, Helmi Hasan menyampaikan, Car Free Day ini bertujuan untuk memfasilitasi masyarakat untuk berolahraga, mewadahi UMKM berjualan, serta bentuk upaya mempertahankan kualitas udara Kota Bengkulu agar tetap bersih dan sehat. Lantaran sebelumnya Kota Bengkulu mendapatkan predikat kota paling bersih kualitas udaranya se-Indonesia pada awal September lalu dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Caranya bagaimana kita pertahankan? Salah satunya adalah kurangi menggunakan kendaraan roda 4, roda 2. Maka hari ini kita mulai Car Free Day di sini. Setiap hari Minggu jam 6. Acaranya apa? Macam-macam. Ada senam, ada tenis, ada bulu tangkis. Apa saja kegiatan yang membuat badan kita jadi sehat, yang membuat kita tersenyum, gembira. Warga pun menyambut baik Car Free Day yang hadir di Kota Bengkulu sebagai momen untuk berolahraga dan mencari hiburan. Kota Bengkulu, khususnya kalau untuk dari segi kesehatan bisa lebih sehat dan bisa lebih lebih terhibur. Karena kan semenjak COVID orang Bengkulu juga sedikit hiburan ya. Nah, jadi semenjak ada kegiatan Car Free Day ini mudah-mudahan bisa lebih mengajak masyarakat Bengkulu untuk lebih sehat. Warga juga berharap Car Free Day di Kota Bengkulu dapat terus berlanjut di setiap pekannya. Dari Kota Bengkulu, tim Kantor Berita Antara mewartakan. Akang Teteh, demikian Beja Antara hari ini. Tetap saksikan Beja Antara setiap hari Senin sampai dengan Sabtu. Saya Anissa Nurul beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.